Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Akhirnya kita akan memulai bagaimana cara koneksi dari MySQL ke Java yang akan kita buat sebentar lagi. Oke, sebelumnya Anda harus memiliki beberapa software tambahan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu XM. Nah, ini Anda harus aktifkan. Nah, ini sudah aktif, dan kita masuk ke localhost. 8080 ini nggak harus ya. Kalau misalnya punya Anda bisa langsung localhost/phpMyAdmin, bisa pakai itu. Kalau tidak bisa, maka Anda harus setting manual supaya bisa menggunakan phpMyAdmin. Itu biasanya gara-gara tabrakan dengan web service yang lain. Oke, kemarin kita sudah membuat tentang database perpustakaan, ya, dimana tabelnya hanya ada satu, yaitu pengguna. Dimana pengguna itu ada ID user, nama user, sama alamat user. Ya, di sini. Selain XM, yang harus Anda install adalah konektor MySQL Java Connector, ya. Anda bisa mendownload di sini, ya. Nanti Anda download ini, ya. Yang saya pakai adalah versi 5. Sebetulnya masih ada, yaitu yang terbaru versi 8, cuma saya belum menggunakan. Jadi yang saya pakai, yang sudah saya pernah gunakan, yaitu versi 5, ya. Di sini Anda download, lalu Anda ekstrak nanti sampai Anda menemukan file ini, MySQL Connector Java, versinya sama bin jar, bukan yang hanya jar tapi bin jar, ya. Itu nanti Anda simpan, mungkin bisa diletakkan di drive D atau di desktop supaya lebih mudah ditemukan. Oke, kita coba dulu new project, kita coba application. Di sini kita apps perpus. Oke, ini kita silang dulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat servisnya di sini. Ini project, ini service. Ini database-nya, apa saja yang dipakai. Nah, di sini ada perpus, ya. Karena di sini pakai root, passwordnya dikosongi, mungkin Anda ingin menambah password, silakan. Ini di sini saya tidak pakai password, jadi saya langsung oke, connecting to database. Nah, berarti di sini sudah sukses. Nah, di sini ada JDBC MySQL localhost 3306, ini portnya, port untuk database. Kemudian di sini perpus, ya. Di sini Anda bisa
misalnya ingin menggunakan perintah, ada di sini, lihat di sini ada ya. Ini program kita ini sudah koneksi ya. Jadi kita perintah-perintahnya menggunakan SQL, tapi tentu saja kalau kita sudah menggunakan Java nggak mungkin kita pakai manual seperti ini. Nanti kita bisa buat supaya connect ya. Jadi jangan lupa tadi langkahnya, lihat database-nya, connect pakai itu, nanti dia otomatis akan membuat sebuah garis baru di sini. Nah, ya, purpose. Ini kita balik lagi ke sini ya. Kemudian jangan lupa kita membuat kelas baru seperti biasa. Kita kasih nama my library ya. Nah, terus di sini jangan lupa ya, kita setting project properties. Kita klik, terus kita library. Nah, di sini Anda bisa menambahkan ya jar yang sudah kita ambil tadi. Misalnya di kita lihat di sini saya sudah ada apa belum. Nah, di sini sudah ada. Kalau belum ada, Anda harus cari sampai ketemu di folder di mana Anda tadi menyimpannya. Kalau sudah oke ya, jadi dia bisa supaya bisa koneksi ke database ya. Itu langkah awalnya. Di sini ada beberapa langkah, tapi karena cukup panjang maka saya menggunakan modifikasi dari programnya yang saya dapat dari internet. Saya modifikasi, saya menggunakan ini project coba database ya. Yang tadi itu kita membuat langkah-langkah dalam how to connect ya, bagaimana cara koneksi ke SQL di Java-nya. Ternyata sudah connect, sudah dikenali ya. Salah satunya di sini yang saya buat kemarin adalah DBMHS ya. DBMHS bukan yang purpose itu yang barusan kemarin. Kalau yang DBMHS sudah beberapa hari. Ini kita coba ya supaya lebih cepat, kita ketik dari awal. Untuk coba database ini saya menggunakan databaseku ya. Ini aslinya saya dapat dari sini, kemudian saya modifikasi ya. Jangan lupa untuk setiap koneksi ke database kita harus import java.sql.bintang ya.
Kemudian untuk masukkan datanya kita pakai utility scanner, Java util scanner. Ya, nah ini langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Pertama, kita harus menyiapkan JDBC drivernya, ya. Ini harus sama nih dengan ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus melihat ini. Anda di mana Anda kan pakai JDBC tetap sama titik 2 MySQL titik 2 double slash localhost slash nama databasenya. Kalau misalnya databasenya perpus ya perpus, karena saya menggunakan DBMHS maka DBMHS. Kemudian yang harus dilakukan adalah menggunakan variabel user. Usernya biasanya database itu pakai root, kemudian passwordnya kalau Anda beri ya silahkan, kalau saya kosongi, jadi langsung root password kosong ya. Kemudian di sini kita membuat objek apa saja yang kita buat. Di sini ada beberapa kelas, yaitu connections, statement, dan result set. Di sini saya bukan ini biasanya orang itu membuat variabel objeknya dalam namanya connection, kemudian statement disingkat, kemudian result set adalah rs. Kebanyakan yang di internet seperti itu. Nah, kemudian setiap metode, misalnya kita mau menampilkan data, supaya tidak terjadi error harus kita kasih try and catch ya. Try di blok. Nah, di sini nanti tutup ada catch-nya ya, seperti ini. Kita fokus dulu ke program database-nya. Nanti ini saya bagikan source code-nya supaya Anda lebih mudah dalam mempelajarinya. Di sini kita panggil class for name JDBC driver ya. Kemudian connection sama dengan driver manager get connection, tadi sudah ya, DBURL-nya ini. Kemudian usernya apa, root, sama passwordnya apa. Kemudian statement connection dot create statement ini ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. SQL-nya perintahnya apa? Karena di sini saya membuat metode tampil, maka di sini kita menggunakan perintah select. Ya, kemarin tentu masih ingat ya. Kalau select itu untuk memilih, kalau bintang menampilkan semua dari tabel MHS ya. Kalau bukan DBMHS Pak, sekali lagi, kalau perintah-perintah seperti ini mengarah ke tabelnya, bukan ke database-nya ya. Umumnya seperti itu. Setelah wah, ada suara tokek ya. Setelah kita melakukan SQL ini, string SQL perintahnya kita ambil, lalu kita execute. Ingat di sini rs.statement.execute query. Ini biasanya kalau ada execute query ini biasanya untuk select ya. Nah, kemudian di bawahnya, selama recordnya ada belum habis, maka tampilkan apa saja yang mau ditampilkan, ID MHS-nya ya. Di sini Anda lihat rs get string karena ID MHS pakai varchar, ini juga varchar, ini juga varchar ya. Jadi ditampilkan, ini akan looping lagi selama recordnya belum habis.
ya. Kalau sudah, jangan lupa untuk ditutup statementnya, close, sama connectionnya close, lalu ditutup dengan ini, apa namanya, akhir method block ya. Kemudian untuk tambah hampir sama ya, ini tetap harus mengambil db url user pass dan nah, cuma bedanya di masing-masing perintah SQL nya. Kemarin untuk memasukkan data adalah insert into ya, insert into MHS apa, ID MHS, nama MHS, alamat dengan nilai apa, ID MHS, nama MHS, alamat MHS. Jadi yang di sini akan dimasukkan ke dalam database. Apalagi ada 4 kalau nggak salah yang saya buat. Update ya, update. Di sini saya menggunakan parameter ID MHS sama namanya, mau dirubah jadi apa ya. Terus perintah SQL nya, nah ini ya, kalau yang silakan execute query SQL, kalau ini yang update sama insert itu execute SQL langsung. Kemudian di sini untuk mengupdate, update perintahnya kemarin diikut dengan nama tabel, set yang mau dirubah apa, nah, nama mahasiswanya, nama yang mau diganti dengan syarat yang mana ID MHS nya sama dengan yang kita masukkan ya. Ini kenapa saya blok, karena memang nggak kita butuhkan ya ini. Dan saya hanya untuk mengupdate saja. Kemudian untuk menghapus string SQL delete bintang from nama tabel dengan syarat yang mana, yang ID mahasiswa sama ID MHS. Kemudian ini saya buat menjadi menu, ada seperti ini, tampil data, input data, update data, hapus data ya. Ini jika pilihannya 1 maka akan tampil datanya. Jika pilihannya 2 maka dia akan memasukkan data ya. Jika pilihan 3 maka dia akan mengupdate. Jika pilihnya 4 maka dia akan menghapus. Kita coba aja yang ini. Nah ini tampil ya. Sini 001 nama Kiki Surabaya, 212 Wiro dari dunia lain, 007 Mr. Bond dari Inggris, 008 Putri Mei dari Kidul Embong, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menghapus 457 ya, hapus berarti nomor 4, masukkan npm nya 457. Kita tampilkan lagi, masih ada nggak 457? Oh, sudah kehapus ya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Oh ya, punya saya kan belum di database-nya yang mana kan di sini. Saya db MHS ya. Kemudian tabelnya masih MHS, isi datanya ini. Ya. Strukturnya ini. Oke. Itu dasar dari koneksi. Nanti jika ada pertanyaan, Anda silahkan komen di video YouTube yang
akan segera saya publish. Nanti bisa tanya-tanya di situ. Nanti pertemuan berikutnya akan kita buat bagaimana supaya bisa dimasukkan ke GUI. Jadi pakai swing ya, pakai GUI nya Java supaya lebih bagus. Untuk UAS nanti bisa Anda gunakan ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.